Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor farmasi yang akan saya analisa hari ini. Ada IRA, ada KF, ada INAF, ada KLBF, ada SIDO, dan ada VIPA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal perdagangan, tapi kemudian bergerak turun dan volatile ya. Kadang hijau, kadang merah, dan akhirnya tutup di zona merah, turun 0,18%, kelapa harga 6.418. Dan kalau dilihat transaksi hari ini ada di 17,7 triliun. Asing hari ini net sell di 270 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya seperti analisa yang kemarin ya. Kalau satu hari dia merah, satu hari hijau, dan hari ini merah tapi turunnya tipis. Untuk besok ya kemungkinan akan rebound juga ada, cuman ya maksimal dia besok bisa menguji resistennya hari ini. Harga opennya di 6.478. Kalaupun dia koreksi ya koreksinya menguji support terdekatnya di 6.350 sampai 6.345. Jadi di daerah sini aja ya pergerakan ISG, dan juga sepertinya ISG lagi menunggu momentum juga ya. Jadi pergerakannya kadang naik turun, sore pagi naik sebentar, kemudian sesi kedua di bawah turun lagi ya. Jadi juga banyak yang memanfaatkan market ya. Pagi-pagi lihat market, beli di harga bawah, pas naik dijual ya. Banyak yang ODT juga, yang scalping juga banyak ya. Jadi ya itu terserah sih, yang namanya cari cuan ya. Bagaimanapun caranya ya yang penting harus cuan ya. Jadi nggak ada yang salah juga. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada IRA. IRA hari ini cukup bagus, naik 2,2%, kelapa harga 2.760. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari terus net buy ya saham IRA. Kalau dilihat di broker semarinya, saham IRA malah didistribusi ya hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA sudah di area buy. Kalau ini nih area buy. Cuman kalau masuk saham farmasi ini jangan hot lama-lama. Kalau sudah 3-4% ya 6%, yang penting rebound dan profit ya jual. Karena ya seperti hari ini dia sempat rebound menyentuh level tertingginya di 3030, kemudian dia dibawa turun lagi kan. Jadi ya banyak yang memanfaatin juga market ya. Ini ideal buy, kenapa? Karena ada di atas EMA20. Kalaupun cut loss ARB nggak dalam, mungkin nggak dia ARB lagi nggak bisa dijual. Kemungkinan sangat kecil kalau ARB lagi ya. Ya palingan turun ya 5-6%, nggak nyampe ARB paling. Jadi ya udah bisa lah. Cuman untuk di hot agak lama ya sangat beresiko saham farmasi. Tapi ini semua nggak disarankan ya. Untuk hot lama ya kalau sudah profit 3-4% atau 5% aja jual aja. Jangan berpikir bisa naik ke atas lagi dia. Yang penting ada kesempatan profit, jual. Nah, bagaimana yang sangkut dari daerah atas? Ya disesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau average down, menurut saya mending nggak usah average down ya. Mending belikan saham lain ya, yang di IRA itu biarkan aja kalau bisa. Tapi kalau mau average down ya silahkan juga. Kalau mau menurunkan nilainya, kalau bisa sampai di daerah 2400 ini bagus. Kalau average down-nya nanggung juga ya terserah sih, silahkan aja ya. Jadi seperti itu. Yang baru masuk, yang penting cut loss turun dari EMA20-nya. Misalnya belinya di 2760 ya agak dalam, sudah di atas ya. Kalau di bawah sini ya, jadi belinya ya jangan di zona kuning atas sini, di bawah-bawah sini aja biar lebih kecil. Kan kalau di daerah 2560 ini cut loss-nya sekitar 10%, dan target profit ya tetap di resistennya juga ya dekat-dekat juga 10%. Jadi hampir sama 50-50. Volume IRA bagus, meningkat walaupun hari ini lebih kecil dari volume kemarin, tapi ya lumayan lah. Untuk besok kemungkinan juga masih bisa berpotensi rebound, cuman jangan berharap rebound tinggi-tinggi, dan juga jangan saat dia sudah naik di atas 5-7%. Pokoknya jangan beli kalau sudah naik di atas 3% ke atas ya. Resiko dibawa ke bawah itu ada
Walaupun ya kemungkinan bisa arah ya bisa, cuman resikonya lebih besar, mendingan tinggalin aja ya. Jangan dikejar kalau sudah naik tinggi. Ya kalau masih di daerah 2800 ini kalau mau kejar ya bisa aja beli di harga penutupan, cuma harus siap cut loss dalam ya. Ini cut lossnya di 16% kalau di bawah EMA 20-nya. Jadi sesuaikan yang mana cocok aja strategi Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada KF. KF hari ini ditutup terkoreksi 0,2%. Setelah hari kemarin juga dia terkoreksi 2% ke harga 4.800. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat ada sedikit akumulasi di saham KF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF hari ini tutup di bawah EMA 20-nya. Dia sempat menguji, tapi kemudian dibawa turun dan membuat candle. Ya bisa dikatakan doji, bisa juga hammer atau palu terbalik nih ke bawah. Tapi volume kecil ya kemungkinan besar besok bisa mungkin rebound, tapi bisa juga dia habis rebound dia kembali koreksi. Dan ya walaupun kemungkinan kecil untuk ARB, tapi kalau dia turun sampai di 5% di 4.500-an itu kan cukup dalam di 5%. Jadi ya bagaimana strateginya ya mending coba auto buy aja di daerah 5% dari harga penutupan hari ini. 5%-nya berapa tadi? Di 4.500-an ya. Jaga aja auto buy di 4.500-an. Kalaupun besok KF mengarah ke situ dan mantul, Bapak Ibu bisa take profit di atas 3-6%. Kalaupun dapat ya take profit aja menurut saya ya. Jadi seperti itu untuk KF. Wait and see dulu. Yang sudah punya dari daerah atas gimana? Kalau yang nggak mau cut loss ya hot aja. Apakah mau di approach down? Itu butuh biaya besar kalau Bapak Ibu punya banyak di daerah atas ya. Jadi untuk menurunkan sampai bawah ini perlu dana yang besar. Coba aja hitung ya. Menurut saya mending nggak usah, biarin aja. Udah anggap aja itu pelajaran. Dan uang untuk approach down-nya mending dibelikan saham yang lain. Siapa tahu punya saham yang berpotensi untuk profit lebih besar ataupun yang bisa mengurangi profit ini kan bisa dibelikan saham itu ya. Kalau enggak tonton aja channel Borneo Trader, biasanya ada saham-saham yang bagus yang dianalisa ya. Jadi seperti itu untuk KF. Yang mau beli gimana ya, seperti saya bilang tadi, belinya ya di 5% di bawah harga penutupan hari ini, coba aja antri buy ya. Tapi ideal buy-nya kalau saya nanti ya saya akan melirik KF ini kalau sudah di daerah 4.200-an sampai 4.300 ini saya coba lirik untuk KF. Ini kelihatannya akan kuat dipertahankan. Jadi ya biarin aja dulu dia di daerah sini, nunggu dia turun daerah sini baru buy. Cut loss-nya ya di bawah di 3.600 sampai 3.700 ini. Jadi seperti itu ya. Wait and see dulu untuk KF menurut saya yang belum punya. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INAF. INAF hari ini turun tipis 1% ke harga 4.610. Kemarin dia turun cukup dalam di 5% ke harga 4.610. Kalau dilihat transaksi 3 hari, INAF terus dibeli asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja ya, sedikit lah distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INAF hari ini candlenya kurang bagus walaupun volume kecil. Ya, ada berpotensi untuk INAF besok koreksi. Apakah bisa rebound? Mungkin bisa. Ya, strateginya yang mau benar beli, coba beli di bawah harga penutupan hari ini, minimal ya di 4-5% dari harga penutupan hari ini. Misalnya harga penutupannya di 4.610, 5%-nya di berapa? Ya Bapak Ibu coba spekulasi buy di 4.360 sampai 4.380 ya. Kalau dia berbalik arah dapat 3-5% ya take profit aja. Seperti itu aja mainnya ya. Lihat hari ini. Itu ya seperti itu mereka mainnya. Mereka cari yang udah pertama naik terus dibawa turun agak dalam, mereka buy di bawah, nanti pas dia naik lagi pertengahan sesi 1, sesi 2 dijual mereka kayak yang tadi kan. Makanya saham-saham banyak yang turun juga. Jadi ya memanfaatkan aja ya, strategi banyak cara untuk mencari cuan. Jadi seperti itu untuk INAF. Kalau idealnya ya belinya di 4.250 sampai 4.300 daerah sini.
Ya cut lossnya lumayan dalam juga 10%. Jadi lebih baik, lebih bawah lebih bagus. Kalau bisa dapat di bawah 4.200 ya lebih bagus, cut lossnya lebih kecil. Indikator MACD, INAP juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya potensi INAP sepertinya akan masih ke bawah, walaupun ada rebound ya, rebound terbatas. Habis rebound dia kembali turun. Biasanya seperti itu. Hati-hati, jangan beli saat hijau ya, apalagi sudah naik 2-5% itu udah nggak usah dilihat, biarin aja, karena ya bisa resiko dibawa ke bawah ya. Jadi seperti itu untuk INAF. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada KLBF. KLBF hari ini malah bagus ya, 4% naik ke level harga 1655. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan 3 hari ini ya. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat memang ada sedikit distribusi di saham KLBF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF seperti analisa saya minggu lalu ya, akhir pekan, kalau KLBF ini akan bullish kah? Ya kalau dia mampu breakout sekali lagi 1700 bisa terkonfirmasi untuk bullish reversal ya. Ini dia hari ini sempat menguji 1700 tapi kemudian dibawa turun ya, tapi volume meningkat ya. Besok masih berpotensi KLBF menguji lagi 1700. Kalau di breakout arah selanjutnya KLBF ke 1950 bahkan bisa ke 2240 dan potensi untuk bullish reversal ya. Ini salah satu sektor atau saham farmasi yang menurut saya bagus, fundamentalnya juga bagus daripada yang 3 tadi ya. Ini bisa di watchlist, menurut saya lebih aman ya. Dan juga infonya dia kebagian untuk dapat vaksin corona ya. Jadi ini bisa menjadi sentimen positif untuk KLBF ya. Jadi seperti itu untuk KLBF. Apakah bisa buy? Bisa menurut saya ya, tapi ini disclaimer on ya, bukan saya ajakan untuk membeli ataupun pom-pom ya. Kalau mau beli harga sekarang masih ideal, cuman dicicil ya. Idealnya belinya di daerah 1500-an ini sampai 1550. Kalau di daerah sini ya sudah daerah dekat pucuk, tapi masih belum pucuk banget ya. Ini bisa buy kalaupun dia tidak mampu breakout, dia turun ke bawah, buy lagi di bawah. Harusnya 1470 ini dipertahankan oleh KLBF. Kalaupun dia tidak mampu breakout 1700, dia akan sideways di range harga 1470 sampai 1700. Itu kalau kita lihat range-nya sekitar 12%, 13%. Jadi kalau beli dekat-dekat support ya mungkin dapat 10 sampai 9% cukup lah ya untuk swing trade dalam seminggu ataupun 10 hari. Kalau dikasih dari bawah ke atas kan biasanya dia sekitar 7 sampai 10 hari ya, cukup besar. Dan ya, saya targetkan KLBF kalau mampu breakout 1700 dan terkonfirmasi potensi bullish reversal arah terdekat dia bahkan bisa ke 2200 ini mah lewat. Kalau 1950 ini lewat kalau dia terkonfirmasi breakout 1700 ini ya. Jadi seperti itu untuk KLBF. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga lebih tinggi dari bar chart sebelumnya ya, potensi KLBF ke atas ya. Ini volume juga mulai meningkat nih dari tanggal berapa? Dari tanggal 11 Januari ini volume meningkat, walaupun menipis tapi yang meningkat dari volume hari sebelumnya ya. Tinggal menunggu kalau dia mampu breakout, volume akan lebih besar untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada SIDO. SIDO hari ini ditutup terkoreksi 1,33% ke level harga 740. Kalau dilihat transaksi asing hari ini asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat juga SIDO didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIDO ini sudah bisa dikatakan trennya minor downtrend dan arahnya SIDO kalau 2 hari ke depan ya, Jumat dengan Senin tidak mampu naik ke atas 760 ya, dia mengarah pelan-pelan ke 720 sampai 700. Dan perlu hati-hati kalau sampai SIDO breakdown dari 700 itu bisa sangat dalam ya, bisa mengarah ke 600 malah untuk SIDO. Jadi seperti itu untuk SIDO. Apakah bisa spekulasi buy? Wait and see dulu aja. Coba buy di daerah 700 sampai 710 ini bisa. Cut loss-nya di bawah 680.
di bawah EMA 200-nya ya. Jadi sekarang masih wait and see dulu untuk Sido. Bagaimana yang punya dari daerah atas, hold aja selama dia nggak breakdown dari 700, saya rasa aman. Bisa ada berpotensi ke atas, cuman masalahnya waktunya ya. Kemungkinan dia kalaupun mengarah ke bawah dulu dan mempertahankan 700, dia mungkin nggak langsung naik. Dia bisa sideway dulu di daerah bawah ini, sideway baru naik. Jadi ya harus siap, namanya nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu. Jadi seperti itu untuk Sido. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Viva. Viva hari ini turun 1% ke harga 990. Sebelumnya di hari kemarin dia turun 4%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy ya. Hari ini juga net buy tapi tipis. Kalau dilihat ada broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham Viva. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Viva nggak menarik. Menurut saya perlu hati-hati. Apakah bisa spekulasi buy saham Viva? Ya coba seperti saham 3 tadi ya. IRA, INAF, KF. Coba buy di 5% atau 4% di bawah harga penutupan hari ini. Kalaupun dia berbaik kalah, take profit aja, main ODT aja ya. Saham-saham seperti ini main ODT aja, gak usah di hot dulu. Ini juga masih daerah rawan. Kalau mau beli Viva yang agak bagus ya, yang lumayan, yang menurut saya cukup lumayan aman ya di daerah 800 sampai 750 ini. Kalau sampai breakdown ya cut loss saja di bawah EMA 200-nya di 650 sampai 670 ya. Itu adalah range sideway-nya dari Juli 2020 sampai Desember. Jadi hampir 5 bulan dia bermain atau tektokan di daerah 720 sampai 1050. Ya lumayan upside-nya nih. Jadi beli dekat spot support, jual-jualnya dekat-dekat resisten sekitar 30-an% ya. Jadi ya tunggu aja di bawah menurut saya ya. Mendingan nunggu di bawah, kecuali kalau besok atau di hari Senin Viva bisa naik ke atas 1060, bisa buy di daerah atas. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya ini di 950 sampai 940 cut loss saja. Jadi seperti itu strateginya. Apakah bisa beli sekarang? Mending jangan dulu, nunggu dia naik di atas 1060 baru buy di atas. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya. Itu lebih bagus daripada beli di harga sekarang, harga nanggung. Karena potensi dibawa ke bawah ada. Kalau dia sudah naik ya potensi untuk lanjut naik ada ya, makanya belinya mending di atas, buy on breakout. Kalaupun dia false breakout ya cut loss ya. Ya resiko lah kalau cut loss tuh sudah, kan namanya trading nggak mungkin mau jual untung terus. Gak ada yang sempurna di dalam trading. Walaupun yang sudah expert pun pasti ada cut loss-nya ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga semua analisa saya ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya. Saya buatkan aja trading plan-nya, silahkan Bapak Ibu yang memutuskan untuk beli dan jual. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.